Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahaman. Setiap perjuangan kita, baik perjuangan untuk menafkahi keluarga, perjuangan untuk sabar dan taat, sabar dalam taat pada Allah SWT, kemudian perjuangan untuk menjauhi maksiat, tidak mentaati setan, dan perjuangan terhadap bagaimana nanti supaya husnul khatimah, semuanya Allah jamin ada derajatnya, ada pahala yang Allah siapkan. Yang namanya orang hidup pasti masing-masing punya masalahnya masing-masing. Akan tetapi Allah juga memberikan pahalanya juga. Sehingga kalau dibandingkan besar mana pahala orang kaya yang mendermakan hartanya 1 miliar untuk membangun masjid, dengan pahala orang yang hidupnya pas-pasan tapi berani memberikan sedekah kepada saudaranya yang sama-sama hidup pas-pasan. Di situ Gus Baham menjelaskan bahwasanya besar pahala orang yang hidupnya pas-pasan berani memberikan sedekah kepada saudaranya yang sama-sama hidupnya pas-pasan, walaupun dalam bentuk pinjaman. Sampai orang kaya tadi ini, saya kan 1 miliar bangun masjid itu, kenapa masih kalah pahalanya dengan orang miskin yang berani memberikan pinjaman ke saudaranya? Karena beda urusan. Bisa jadi orang kaya bangun masjid 1 miliar itu, kalau dia ikhlas kalau ada pahalanya, kalau dia mencari ketenangan hilang pahalanya. Tapi orang hidupnya pas-pasan, dia bahkan berani menjaminkan atau memberikan setengah hidupnya demi kelangsungan hidup saudaranya. Nilainya juga sangat. Dan setiap kesusahan yang kita lakukan demi mendapatkan menjalankan kewajiban dan perintah kita pada Allah, maka pahalanya semakin besar. Al-jazaa bi fadli ta'am. Balasan itu, pahala itu sebesar kesusahan yang kita lewati, kita laksanakan. Sama seperti orang yang sehat berjalan ke masjid, sama-sama langkahnya 200 langkah dengan orang buta yang ingin jamaah ke masjid. Dia pakai tongkat, ketat-ketat, sama-sama 200 langkah, tapi nilainya beda. Besaran orang yang buta pergi ke masjid yang sholat jamaah, karena kesusahannya lebih susah. Kemarin sampai hikayah qala Ali, ja'a rajulun ila Nabi alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma syaitu fatahhirni, qala wa ma isyanuka. Hadis yang tadi, qala berkata Ali, Sayyidina Ali, ja'a rajulun ila Nabi alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asyaitu fatahhirni, saya telah berbuat maksiat, fatahhirni, maka sucikanlah saya. Qala, bersabda Nabi Muhammad SAW, wa ma'asyanuka, apa maksiat kamu? Qala, berkata laki-laki tersebut, astahyi min an aqula, saya malu untuk mengucapkannya. Faqala Rasulullah alaihi wasallam,
minni antuk birani an dzambika wa lima lam tastahi min Allah ta'ala wa huwa yaraka kun fakhruj min indi. Rasulullah SAW bersabda, atastahi minni, apakah kamu malu kepada saya, antuk birani an dzambika, untuk menceritakan kepada saya apa dosamu, wa lima lam tastahi min Allah ta'ala, dan kenapa kamu tidak malu kepada Allah, wa huwa yaraka, dan Allah melihat kamu, kum, berdiri kamu, fakhruj min indi, keluar dari sisi saya, hatta la tadullah alaina, sehingga api tidak turun kepada kita. Faqala ar-rajul khaiban wa alisan wa baqiyan min inda Rasulillah. Maka keluarlah laki-laki tersebut khaiban wa alisan wa baqiyan, sedih, putus asa dan menangis, min inda Rasul, dari sisi Rasul. Pada Jibril alaihissalam, maka datanglah malaikat Jibril wa qala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, lima aniskal asil ladzi lahu kafaratu wa dzambi, baik kana dulu kafiratan. Wahai Muhammad, kenapa engkau membuat putus asa seorang yang berbuat dosa? Alladzi yang lahu kafaratu, baginya mempunyai kifarah, mempunyai penghapus lidambi untuk dosanya. Wa in kana kadunub katsiran, walaupun dosanya itu banyak. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, wa ma kafaratuhu, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wa ma kafaratuhu, dan apa kafarat dosanya itu, penghapus dosanya itu? Qala, berkata malaikat Jibril, lahu, sesungguhnya orang tersebut, baginya sobiyun, dia punya seorang anak yang masih kecil, balitanya. Fa'idha dakhala fi baitihi, jika laki-laki tersebut masuk ke rumahnya, wasobiyu yastaqiluhu fa yadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat aw ma yufaqihu bihi. Wasobiyu, dan anak kecil tersebut, yastaqiluhu, menjumpainya, menemuinya, menyambut bapaknya. Fa yadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat, kemudian laki-laki tersebut memberikan kepada anak tersebut sesuatu minal ma'kulat, dari makanan-makanan, oma yakrahu bihi, atau sesuatu yang membuat anak tersebut senang. Fa'idha qaliha shabi, jika anak tersebut senang, yakunu kafaratun lidzambi, itu akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Fa'alima anna farha auladakum kafaratun lidzunub wa najatun minal niran, maka diketahuilah anna, sesungguhnya, farha auladakum, kebahagiaan anak-anak kalian adalah kafaratun lidzunub, merupakan penghapus dosa-dosa, wa najatun minan niran, dan penyelamat dari api neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah wa ma indahu ajrun 'azim, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu ada dari fitnah, wa ma indahu ajrun 'azim, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah salah satu keterangan
hadis yang dulu yang 22 bahwasanya ketika seorang laki-laki mengeluh, Salman Al-Farisi ketemu Sayyidina Ali, ditanya bagaimana paginya, kemudian dia mengeluhkan mempunyai 4 permasalahan yang membuat hidupnya sumpah. Pertama adalah kewajiban. Permasalahan pertama adalah kewajiban memberi nafkah keluarganya. Permasalahan kedua adalah kewajiban taat sama Allah Sang Pencipta. Kewajiban yang ketiga adalah menjauhi larangan Allah atau menjauhi taat terhadap syaitan atau menjauhi maksiat. Yang keempat adalah ketakutan akan bagaimana nanti menghadapi malaikat maut. Kata Sayyidina Ali, saya juga pernah menghadap Rasulullah dan menceritakan. Ketika ditanya Rasulullah, ya Ali, bagaimana pagimu? Ya Rasulullah, saya mempunyai 4 masalah yang setiap hari harus saya hadapi sampai mati saya. Masalah pertama adalah bahwasanya di rumah saya tidak ada sesuatu kecuali air. Artinya nafkah, nggak punya apa-apa di rumah untuk ngasih makan keluarganya. Kedua juga sama, bagaimana selalu supaya taat pada Allah. Permasalahan ketiga adalah bagaimana supaya tidak mentaati, tidak mengikuti godaan-godaan setan. Sementara setan itu subhanallah godaannya macam-macam. Nah, di sini ada hikayah tentang itu. Hikayah ini dalam artian bukan apa namanya, bukan sekedar kisah, tetapi termasuk juga merupakan penjelasan dari hadis yang di atas. Jadi asal sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, ma'asaitu, wa Rasulullah, saya telah berbuat maksiat, faqahhirni, maka tolong bersihkan saya, sucikan saya. Kemudian Rasul bertanya, wa ma'asyanuka, maksiat apa yang kamu kerjakan pada Allah? Qala astahyi min an aqula, saya malu ya Rasulullah untuk mengucapkannya. Kata Rasulullah, marah, kum fakhruj min indi. Berkata Rasulullah pada marah, atas tahyi minni antuk warini andam bika, apakah kamu malu terhadap saya untuk mengasih tahu, memberitahu apa dosa kamu, tapi kamu tidak malu pada Allah dan Allah melihat kamu. Ini Rasulullah yang marah. Maka diusir laki-laki tadi, kum fakhruj, berdiri, keluar sana. Hatta la tanzilan nar alaina, sampai tidak turun api neraka pada kami. Fakharaja rajulu khaiban, sampai laki-laki tadi keluar dengan putus asa dan menangis. Rasulullah aja tidak membersihkan saya. Tiba-tiba datang dari malaikat Jibril turun dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad lima alisal asr alladzi law kafarata min dhanbihi, wahai Muhammad, kenapa engkau membuat putus asa seorang yang telah berbuat maksiat padahal dia mempunyai penghapus untuk dosanya, kafarah bagi dosanya. Wa in kanat dzunub katsiratan, walaupun dosa-dosanya itu banyak. Kemudian Rasul bertanya, apa kafarah dosanya ini? Ternyata dia punya anak kecil di rumahnya yang jika dia pulang ke rumah, anaknya itu menyambut dia dan menyambut dengan senang, dan bapaknya, si laki-laki tadi, membawa sesuatu baik dari makan atau apa-apa yang membuat anak tadi senang. Kalau anaknya senang, kata malaikat Jibril, senang dengan pemberian bapaknya, maka
itu menjadi penghapus dosa. Maka di sini diketahui bahwasanya kebahagiaan anak-anak kita adalah merupakan penghapus dosa dan penyelamat kita dari api neraka. Ini kabar gembiranya seperti itu. Jadi kalau kita punya anak yang mungkin sekitar 6 tahun ke bawah, balita ya, 5 tahun ke bawah, itu bisa menjadi penghapus dosa bagi kita. Kalau datang terus pasti kan gitu ya, apa namanya, fitrahnya anak itu ketika bapaknya pulang dari kerja pasti kan nyambut, wah datang. Dan kita sebagai bapak, subhanallah, sebagai abah, sebagai ayah, sebagai orang tua, ketika pulang kerja habis nyupir angkot atau harus ngojek atau habis nyangkut di sawah, pulang yang ke rumah disambut anak, subhanallah, apa namanya, capeknya itu hilang udah, dipeluk anaknya senang. Mungkin itu juga isyarat dari Allah. Ketika kita pulang kemudian anaknya menyambut dengan riang gembira, kitanya senang, dosa kita dihapus sama Allah. Subhanallah, ini kabar gembira. Jadi jangan sampai membuat anak kita sedih. Kalau anak kita sedih, hilang juga. Karena di sini keterangannya adalah inna farhal awladakum kafaratun lidzunub wa najat min al-munajjah. Sesungguhnya kebahagiaan anak-anak kalian adalah penghapus dosa dan penyelamat dari api neraka. Satu udah dapat. Jadi beratnya seorang laki-laki, seorang bapak mencari nafkah itu dosa-dosanya dihapus dengan kebahagiaan anaknya. Ya. Maka bahagia sekali. Sebagaimana firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ada menjadi fitnah. Fitnah itu bisa jadi ujian, dan di sisi Allah pahala yang besar. Al-Hadits al-Thalits wal 'Ishrun, hadis yang ke-23. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin min ummati idza asbaha faqara 12 marratan ayat ayat al-kursi thumma tawaffaqa wa shalla al-fajr hafadallahu min syarri syaitan wa kana bi manzilati man qara'a jami'al Qur'an 3 marratin fatubija yawmal qiyamati bi tajin nurin yudhibu bi dunya kullaha. Faqultu ya Rasulullah fi kulli yawmin, qala la bal fi kulli yawmin jum'ah fa innaha tajzika min dahrika fi jum'atin maratan wa ala. Hadis yang ke-23 dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin min ummati, tidak ada seorang hamba min ummati dari umat saya, idza asbaha, jika masuk waktu pagi, faqara'a, kemudian dia membaca 12 marratan
12 kali ayat al-kursi, ayat kursi, summa tawaddo'a, kemudian wudu, wa sholal fajri, dan sholat subuh, hafadhahullahu min syarri syaitan, maka Allah akan menjaganya dari keburukan syaitan. Wa kana bimanzilatin man qara'a jami'al Qur'an, dan mendapatkan kedudukan orang yang membaca Al-Quran semuanya salat marratin 3 kali. Waktu wija yaumal qiyamati, dan diberikan mahkota pada hari kiamat, bitajin min nurin, dengan mahkota terbuat dari cahaya, yubiku, yang menyinari di ahli dunia kullaha, yang menyinari semua penduduk dunia. Fakultu, kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fi kulli yaumin, apakah membaca ayat kursi 12 kali itu setiap hari? Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Bal fi kulli yaumin jum'ah, akan tetapi setiap hari Jumat saja. Fa innaha tajzika min dahrika fi jum'atin marratan, karena sesungguhnya itu cukup mencukupi kamu, min dahrika, mencukupi waktu kamu, fi jum'atin marratan, setiap Jumat 1 kali. Jadi hadis ini menerangkan tentang istimewaan ayat kursi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda bahwasanya siapa saja seorang hamba dari umatku, jika masuk waktu pagi kemudian dia membaca ayat kursi 12 kali, kemudian berwudu dan salat subuh, maka Allah menjaganya dari keburukan syaitan, dan kedudukannya sama dengan orang yang menghatamkan Al-Quran 3 kali. Dan nanti di hari kiamat akan diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya, yang mahkota tersebut yudhi'u li ahli dunia kullah, menerangi penduduk bumi semuanya. Nah, sahabat Anas bin Malik ini bertanya, apa setiap hari Rasulullah membacanya? Kata Rasulullah, tidak, cukup ketika hari Jumat saja. Jadi ketika bangun salat tahajud pada hari Jumat, dan salat tahajud baca ayat kursi 12 kali, maka subhanallah, kita akan dijaga Allah dari keburukan syaitan. Dipikirnya sahabat Anas bin Malik itu setiap hari, akan tapi Rasul jelaskan cukup pada setiap hari Jumat saja, 12 kali ayat kursi. Bahkan Syekh Al-Azhar menjelaskan ada keamanan, 5 keamanan yang diantaranya adalah qira'at ayat al-kursi fi duburi kulli shalah amanun minasyaitan, membaca ayat kursi setiap salat fardu, maka itu keamanan dari syaitan. Jadi ternyata ketika kita wirid zikir setelah salat kemudian imam baca ayat kursi, hadisnya itu ada. Jadi ketika salat zuhur kemudian zikir setelah salat salam, kemudian zikir subhanallah subhanallah seperti biasa,
Tapi sebelum ditambahin, terserah mau di awal zikir atau mau di akhir baca ayat kursi sekali, maka keamanan bagi kita. Asal maghrib sama jadi ayat kursi tidak pernah lepas ketika selesai sholat pagi. Itu merupakan keamanan buat kita. Dan di sini yang menjelaskannya, hadis ini hanya menjelaskan 12 kali baca sholat ayat kursi, baca ayat kursi ketika menjelang pagi sebelum sholat subuh pada hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.